Nah, terkait dengan keterbatasan ekonomi itulah Ustaz, informasi berikut ini membuat ibu rumah tangga di daerah Banyu Asin, Sumatera Selatan terpaksa melakukan hal yang di luar perintah agama. Jadi dia melakukan tindakan kriminal, nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu di sekitar tempat tinggalnya. Kita simak dulu liputannya. Usai sudah sepak terjang leha, wanita 42 tahun ini tak lagi bisa berkelit kala diringkus tim Opsnal Reskrim Polsek Talang Kelapa Banyu Asin di depan sebuah warung saat sedang menunggu pelanggannya. Tersangka sudah lama masuk dalam target operasi pihak kepolisian karena aksi mengedarkan sabu di area tempat tinggalnya. Petugas mengamankan 0,63 gram sabu berikut timbangan digital. Ia mengaku nekat menjadi pengedar sabu karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan. Tersangka ini kami kenakan pasal sebagai pengedar. Berarti ini sudah target kita, Bang? Kami di target juga, kami dapat informasi, kemudian kami olah, kami kembangkan. Alhamdulillah pada saat hari penangkapan atau penggerebekan diamankan tersangka dan barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka yang sehari-hari berprofesi sebagai ibu rumah tangga itu dijerat dengan pasal tentang narkotika dengan ancaman pidana di atas 5 tahun penjara. Yanwar Ihrom melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Tadi Ustaz bilang soal ikhtiar, tentunya ini berjuang bekerja yang di jalan Allah begitu ya. Kita tahu pemirsa bahwa menjadi seorang ibu, menjadi orang tua bukan pekerjaan yang mudah. Perannya tak bisa diremehkan begitu saja dalam keluarga. Dia harus mengemban tanggung jawab yang besar, mendidik, membesarkan anak-anaknya. Ustaz mungkin bisa terus memberikan semangat nih kepada orang tua yang saat ini tengah berjuang menghidupi keluarganya. Ya, insya Allah begini ya, kita tentu prihatin sekali ya. Biasanya orang yang tidak sabar tadi, ya sobaro itu kan menahan. Apa yang ditahan dampak buruk yang akan muncul ya dari segala sesuatu peristiwa. Jadi ketika kesulitan, ketika kemudian ekonomi, permasalahannya dan lain-lain, kita tuh harus sabar. Itu artinya kita menahan apa-apa yang bakal atau dampak buruk akan muncul. Misalnya jadi penipu lah, jadi pencuri lah, jadi shortcut ya, menjual barang-barang haram dan lain-lain. Nah, itu kan itu dampak yang buruk gitu. Nah, makanya sabar itu tetap ikhtiar dalam konteks ketaatan kepada Allah. Jadi ikhtiar dalam konteks halal dan thayyibah. Ikhtiar dan mohon kepada Allah. Dan insya Allah yang seorang ibu ini ya tentu tidak mudah ya, apalagi ibu yang kemudian banyak yang sekarang single parent ya, yang seharusnya lelaki-lelaki itulah yang melindungi para ibu-ibu ini, para wanita-wanita ini gitu, tapi mereka-mereka yang kemudian seringkali lalai ya dalam amanahnya, yang kemudian membuat seorang wanita menjadi terbengkalai, menjadi tadi mengambil tindakan-tindakan yang shortcut tadi ya, jalan pintas yang membuat dirinya tergelincir ya dalam kemaksiatan atau kemudaratan. Nah, inilah yang kemudian menjadikan kita prihatin ya, yang sesungguhnya ibu itu sebetulnya madrasatul ula. Jadi madrasah itu sekolah atau universitas kehidupan ya. Sekolah kehidupan yang pertama bagi anak-anaknya itu ibu. Nah, karenanya bagaimana ibu itu harus dimuliakan, wanita itu harus dijaga ya. Makanya lelaki itu penting sekali menjaga pertama ibunya, menjaga istrinya, menjaga anak wanitanya, menjaga saudara perempuannya ya. Nah, agar supaya kalau ada apa-apa mereka, kita harus punya kemampuan untuk melindungi ya, menafkahi mereka begitu. Nah, agar supaya tidak terjadi hal-hal seperti ini ya. Ayo lelaki-lelaki muslim ya, ayo berdayalah gitu ya, karena sebaik-baiknya kekuasaan di tangan orang yang soleh ya, sebaik-baik kekayaan di tangan orang yang soleh. Jadilah soleh dan kemudian kaya, jadilah soleh kemudian berkuasa. Kalau nggak soleh itu nggak usah berkuasa, nggak usah kaya. Repot nanti ya, seperti itu kurang lebih. Iya, kalau kita lihat tindakan kriminal tentunya tidak bisa dibenarkan apapun itu, tapi kalau melihat kasus tadi Ustaz, rasanya hati ini sedih begitu Ustaz ya. Kita ingat pada saat kisah kenabian dulu ada seorang ibu yang sampai memasak batu begitu Ustaz ya, hingga ditolong oleh sahabat Nabi. Nah, kalau pada kasus seperti tadi di zaman sekarang, kalau ada tetangga kita yang kelaparan, apakah itu juga menjadi salah kita Ustaz kalau kasus tadi anak kelaparan kita biarkan?
Ya, kalau dalam Muslim itu memang tentu itu, of course gitu ya. Naam itu sahih. Jadi artinya kita ini itu makhluk sosial. Di dalam agama Islam kita tidak bisa masuk ke surga dengan kesolehan sendiri gitu. Kita harus kemudian khairun nasi anfa'uhum linnas, sebagai manusia itu yang paling bermanfaat. Jadi ketika kita melihat tetangga kita membutuhkan pertolongan, ya memang wajib kita untuk menolong itu. Gitu. Apalagi dengan konsep anfusakum wa ahlikum nar. Jadi kita harus melihat keluarga, melihat lingkungan sekitar kita. Dan kita harus saling tolong menolong karena konsepnya di dalam Islam itu. Ya. Jadi ketika di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika ada seorang pencuri, kemudian dia mencuri, kemudian Umar bertanya, siapa tetangganya? Gitu. Kenapa kamu mencuri? Oh, saya lapar. Oh, kamu lapar? Oh, coba datangkan tetangganya kaya. Langsung Umar marah betul di situ. Nah ini konsepsinya gitu. Ya, jadi kalau kita semua menjalankan agama sesuai dengan tuntunan agama Islam yang benar, gitu ya, insya Allah itu keseimbangan yang ada, hidup ini akan tampak lebih indah, gitu ya, karena memang nilai-nilai di dalam Islam itu adalah nilai-nilai bagaimana menjaga kehidupan itu dengan keselamatan dunia wal akhirat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Ustaz sudah kembali mengingatkan kita bahwa kita tidak boleh membiarkan tetangga sekitar kita kelaparan. Juga terima kasih atas tausiah-tausiah pada kasus sebelumnya. Kita ingin ngobrol banyak tapi saya waktunya terbatas. Terima kasih banyak. Semoga ini berkah, bermanfaat buat kita semua, berkah juga buat Ustaz keluarga. Semoga bertemu lagi di episode mendatang Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.